Jadi Imam Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya apa? Muqaddam siapa namanya? Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita, yang harus kita teladani. Dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habab yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebuah kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Aziz Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Bagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Di Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu yang Khomeini lah. Musa Al-Kadhim ya? Betul.
Oh ya, oh ya. Bodong-bodong. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan Haul Aulia Itis'ah, haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 ya. 29 Juli ini Mulai di jam Mas 10. Istiqlal dimulai jam 10. Jam 10. Mari kita meriahkan haul ini. Karena itu adalah leluhur kita. Itu panutan kita. Itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya Kiai A, Kiai B, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali 9 yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Dibaca sejarah dong, tuh orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, terutama saya tahu. Kita sebagai orang akademis ya, seorang pelajar, maka kita tekankan bahwa menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung. Walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Nah, apa yang kita tunggu, ini tapi tidak otomatis kemudian nasabnya Habib terputus, enggak. Pendapat kajian Kiai Imad ini valid dan akurat. Sementara ini sampai ada pendapat yang menyatakan sebaliknya. Nah, itu ya. Pendapat yang menyatakan sebaliknya ini baik yang datang dari mungkin kalangan habaib, Robitoh Alawiyah ataupun dari siapapun. Yang menunjukkan ada kitab yang menyatakan ada kok datanya dari abad 4, 5, 6, 7, 8 ada datanya. Ini Habib ini putranya ini ada. Kalau memang ada dan valid, maka berarti pendapat yang kedua ini itu yang benar. Tapi untuk sementara ini pendapat dari Kiai Imaduddin itu yang benar, yang valid. Tapi ini belum final, ini kan masih mungkin kelompok Rabithah Alawiyah. Tahu Rabithah Alawiyah? Rabithah Alawiyah itu ormas yang membawai para habaib. Ini mungkin kan sedang mencari. Lah nyarinya itu harus manuskrip, harus berbentuk kitab atau manuskrip yang sezaman. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al-Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu.
Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para Habib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad. Yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengcounter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu? Dari kitab yang ditulis pada abad ke-45. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat, dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada
pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibin. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib pendahulu kita yang menjadi terus terang. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Balawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Karena datanya ada. Sains itu, kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Jadi dari DNA mereka itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Cohen. Sepupu dengan Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi, Bani Otaibi, itu sudah banyak yang tes DNA. Ternyata Balawi bukan sepupunya. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Di Indonesia ini ada keturunan Sayyidina Ali. Tapi saya belum lihat. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali yang di luar negeri sudah banyak yang sudah tes DNA. Jadi keturunan Sayyidina Ali ini secara DNA-nya memang bersepupu dengan sesama keturunan Nabi Ismail. Juga bersepupu dengan keturunannya Nabi Harun. Itu caranya mengkonfirmasi seseorang keturunan Nabi Ibrahim. Bahwa darahnya harus ada catatan bahwa mereka itu saling bersepupu, ketemu satu kakek yang sama sekitar 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu. Makanya dari sini kita bisa menggunakan hukum fikih produksi NU tahun 2004 ya kalau nggak salah. Bahwa tes DNA itu tidak bisa dipakai menetapkan nasab, tapi bisa dipakai menolak nasab. Membatalkan nasab. Karena kalau secara DNA, kakek bersama antara Bani Alwi, star cluster Bani Alwi. Jadi di antara Bani Alwi ini juga nggak satu kakek, kira-kira 12 kakek, bayangkan. Kalau yang sudah terpublikasi ya. Star cluster yang kakek bersamanya 1100 tahun yang lalu, Ubaidillah, ini kalau DNA-nya kakek bersamanya dengan Bani Ibrahim itu 40.000 tahun yang lalu. Kan tidak mungkin kan? Karena Nabi Ibrahim nggak sampai 6.000 tahun yang lalu. Jadi begini, totalnya hari ini 183. Ya, mereka merasa, orang tes DNA itu gunanya untuk apa sih? Mencari kerabatnya. Dia merasa Balawi, dites. Nanti dicari kerabatannya. Dari 183 itu, oleh adminnya yang ditolak oleh sebagai Balawi ada 30 orang. Itu kita bisa anggap Balawi sampai Robito Alawiyah mengeluarkan data bantahannya. Data bantahannya loh, bukan bantahan tok loh. Bantahan itu hanya narasi saja. Tapi ya, data bantahannya yang benar seperti ini, sampai itu tidak tersajikan, itu bisa kita anggap benar. Data itu ditindih data, bukan data dilawan dengan narasi. Cuma nunjukkan nggak benar, yang benarnya nggak ditunjukkan. Nggak bisa seperti itu. Data harus lawan data. Saya itu berhutang budi kepada Balawi yang mau tes DNA. Mereka lah pahlawan sesungguhnya, bukan saya. Sebagai saintis, kalau nggak ada datanya, saya harus bicara apa? Tapi Balawi ini terutama yang di luar negeri berani tes DNA, berani menyatakan, nah itulah pahlawan sesungguhnya. Silahkan
Abah berdoa buat mereka karena mereka lah yang membuka kotak Pandora kebenaran, bukan saya. Kita kan cuma memproses datanya saja kan ya. Mereka lah yang berani tes DNA, berani berani mempublish, kemudian dibantu oleh Bani Ismail yang lain. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan satu Bani Ali dan Bani Balawi toh. Harus ada Bani Ismail sebagai pembanding, harus ada Bani Ishak sebagai pembanding, baru bisa kita simpulkan gitu. Jadi ya sebagian dari Balawi yang mau tes DNA di luar negeri dan mempublikasi itu adalah pahlawan dalam membuka kebenaran ini. Itu dulu saya pernah bilang, buku nasab itu seperti BPKB dan STNK. Tapi DNA itu kayak nomor mesin dan nomor rangka. Harus cocok. Kalau nggak cocok yang mana yang curian? Bisa BPKB-nya atau STNK-nya atau motornya yang curian? Oke. Itu urusan polisi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, sampai hari ini tampaknya persoalan Habib, ya, para Habib yang mengaku sebagai keturunan atau cucunya Rasulullah SAW tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda akan selesai, ya. Bahkan bertambah panas, bertambah meruncing, dan lain sebagainya. Menurut saya hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan di antara kita, ya, termasuk di dalamnya tidak sedikit para ulama yang memperlihatkan betapa bodohnya kita, bodoh yang melampaui batas, ya, bodohnya kelewatan. Karena sebetulnya persoalan Habib ini sederhana, gampang menyelesaikannya kan. Tinggal kembali kepada kecerdasan dan keberanian diri kita masing-masing. Terkait dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, ya kita pakai hukum pembuktian saja. Kalau dia mengaku sebagai cucu Rasul, keturunan Rasulullah, buktinya apa? Ya, tentu dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Para nabi juga, kalau kita bicara baca historisnya, ya, semua juga membuktikan kalau dirinya benar-benar seorang nabi atau utusan Allah. Semua dengan bukti. Kalau para nabi buktinya disebut mukjizat, kan gitu. Membuktikan bahwa benar nabi itu utusan Allah, kan gitu. Dengan mukjizat. Walaupun kenyataannya sudah ada bukti saja, ya, bukti yang sah dan meyakinkan, masih banyak orang tidak percaya. Ya, masih banyak. Kita ambil contoh Nabi Muhammad, kurang apa lagi buktinya kan. Tapi sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak bisa membuktikan kebenaran dari pengakuannya itu? Anehnya, ya anehnya gitu, sudah jelas-jelas tidak bisa membuktikan kebenaran pengakuannya, masih banyak yang percaya atas pengakuan tersebut, ya, percaya yang tidak ada buktinya. Ini namanya apa kalau bukan bodoh? Dan ini tidak sekedar bodoh, tapi bodoh yang melampaui batas, kelewat bodoh. Nabi saja, para nabi yang bisa membuktikan dirinya sebagai utusan Allah, itu masih banyak yang tidak percaya. Tapi yang aneh lagi, sudah jelas-jelas tidak bisa membuktikan dirinya adalah
keturunan Nabi dipercaya. Ini yang bodoh siapa? Ya. Jadi siapapun yang mengaku Nabi tapi tidak bisa membuktikannya, maka dia berdusta. Begitu juga siapa saja yang mengaku dirinya adalah keturunan Rasulullah, maka dia berdusta. Hukumnya begitu. Tidak bisa pakai apa namanya sekedar percaya, sekedar yakin, ya, atau mendalilkan berdasarkan sikap-sikap pengakuan dari ulama-ulama tertentu. Tidak bisa. Buktikan dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Kalau tidak bisa membuktikan, itu namanya berdusta. Makanya di dalam Islam itu berdusta itu termasuk dosa yang besar. Ya. Dan kita juga semua sudah tahu, ya, bahwa rajanya pendusta itu ada, yaitu Al-Masih Dajjal. Itu rajanya pendusta, rajanya penipu. Ya, jadi siapa saja yang berdusta atas nama Nabi, atas nama Rasulullah, atau berdusta dengan mengkaitkan Rasulullah, itu ya keturunannya Al-Masih Dajjal sebagai rajanya pendusta. Sederhana kan? Mengaku sebagai keturunan Nabi, buktikan. Tidak bisa membuktikan, berdusta. Nah, kalau sudah jelas itu dusta, kenapa ya masih dibela-bela, masih diikuti, masih dipercaya? Lah, kan bodoh kita. Kita boleh bodoh, tapi jangan kelewatan. Ya, jangan kelewatan. Karena sudah jelas, mempercayai yang tidak bisa dibuktikan itu bodoh kelewatan. Sederhana saja kok penyelesaiannya. Silakan siapa saja mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Rasulullah, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Silakan. Tapi dia harus bisa membuktikan. Bukti yang relevan, bukti yang sah, bukti yang meyakinkan. Siapa saja boleh mengaku sebagai keturunan Nabi, silakan. Sepanjang dia bisa membuktikan dengan bukti yang relevan, bukti yang sah dan meyakinkan. Kenapa kita umat di akhir zaman justru menjadi lebih bodoh dari umat-umat terdahulu? Di zaman Rasulullah, Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Rasul. Orang Arab yang mayoritas adalah orang-orang jahiliyah, minta bukti. Kan gitu. Apa buktinya? Kalau Anda benar-benar seorang Nabi, benar-benar seorang utusan Allah. Itu orang Arab jahiliyah zaman dulu. Kenapa di zaman sekarang menjadi cara bersikap, cara berpikirnya kok tambah mundur gitu? Mestinya kita pertanyakan. Kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, apa buktinya? Kalau mengaku sebagai seorang Habib, nggak ada masalah. Ya. Tidak sulit membuktikannya. Hanya cukup berdasarkan surat keterangan atau penetapan dari Rabitah Alawiyah. Habib, sekedar Habib. Sebagai kedudukan, sebagai gelar. Tapi tidak sebagai keturunan Nabi. Ketika dia mengaku sebagai keturunan Nabi atau Rasul, buktikan. Itu kewajiban hukum. Dengan bukti yang relevan, bukti yang sah, dan bukti yang meyakinkan. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, itu berdusta namanya.
sudah jelas-jelas berdusta, bagaimana mungkin kita dapat mempercayainya? Yang anehnya yang percaya itu tidak sebatas orang-orang awam. Banyak para ulama yang bergelar ustadz, kiai, ya, itu percaya bahwa Habib itu adalah keturunan para nabi. Ini kan bodoh yang kelewatan. Ini mohon maaf aja. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Bagi saya terkait dengan Habib nggak ada masalah. Ya, sepanjang itu sebatas sebutan, gelar, atau identitas dari jalur keturunan tertentu, nggak ada masalah. Tetapi menjadi persoalan ketika para Habib mengaku sebagai keturunan Nabi, itu jadi masalah besar. Ya. Dan gampang mensikapinya dengan bukti yang relevan, dengan bukti yang sah, dengan bukti yang meyakinkan. Kalau tidak bisa membuktikan, jelas secara hukum itu adalah perkataan dusta. Ya. Pengakuan dusta. Kalau dia pakai demi Allah bersumpah palsu. Nah, ini kan luar biasa gitu. Jadi kembali kepada kebanyakan umat. Kita boleh menjadi bodoh. Tetapi jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau orang awam yang bodoh, oke, masih bisa ditoleransi. Masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau di kalangan ulama ikut-ikut jadi bodoh, wah ini bahaya. Ulama kok bodoh kan gitu. Bodohnya ya akhirnya kelewatan. Dan akhirnya semuanya jadi rusak, kacau. Padahal persoalan ini gampang menyelesaikannya. Tinggal bagaimana sikap kita. Ada bukti atau tidak? Tidak ada bukti, tidak bisa membuktikan, mohon maaf. Kami tidak percaya, kan gitu. Ya kan? Selesai itu. Tidak usah diperpanjang-panjang. Berdebat di sana, berdebat di sini, ya. Itu justru memperlihatkan suatu kebodohan yang melampaui batas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Ini hanya sebatas mengingatkan kita semua ya, untuk menjadi orang yang cerdas. Karena Nabi itu mengajarkan kita untuk menjadi cerdas. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika tesis saya keluar, kebanyakan YouTuber yang mengangkat tentang tesis saya itu dari Banyumas dan sekitarnya. Maka Banyumas akan tercatat dalam tinta sejarah bahwa pada tahun 2002, 2003, 2024 dalam mengungkap siapa sebenarnya Habib Ba'lawi yang ada tesis mengatakan sebenarnya dengan sesungguhnya dengan hasil penelitian yang seksama teliti bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di situ ada peran pejuang-pejuang Banyumas. Sejarah akan mencatat ini. Tidak sembarangan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Banten, Banyumas, Banyuwangi. Banten kepalanya,
Banyumas pusurnya, Banyuwangi ujungnya, kakinya. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas pusurnya itu pepet, ini bisa mati orang. Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada kayak di Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantas sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Bahlawi Habib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita di dalam memutuskan itu tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan kajian ilmiah yang sesungguhnya. Kita kasihan kepada mereka. Sekarang kita kasih tahu, ente bukan turunan Nabi, maaf. Ini buktinya sejarah. Kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga ente sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur ente tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga ente dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Kalau keturunan Nabi, haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G itu menunjukkan dia bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab. Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final. Tinggal dipatehain malam ini. Patehain kan nih? Kita patehain bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini sudah final hasil penelitian bahwa satu, Bahlawi Habib ini dari bin Syihab, bin Semih, Al-Segar, Al-Idrus, bin Yahya dan sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibarakati jami'il awliya ittis'ah, bibarakati jami'i awliya'i fi Banyumas, bi jami'i barakati wa karamati Arya Mandalika, wa bibarakati wa karamati Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa bibarakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan semoga